Oke. Jadi gini, oke, sambil kita bahas ya. Teman-teman buka sambil kita bahas, sambil kita lihat gambaran soalnya. Jadi kita lihat sekilas gambaran soalnya, teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Soal 1 sampai 4 itu sebenarnya sama. Soal 1 sampai 4 itu sama. Bedanya cuma nanti variasinya ya. Maksudnya sama itu sama-sama pertama nyari excess. Jadi nanti ada undervalue, overvalue kemungkinan ya, kemungkinan. Saya juga nggak tahu. Pokoknya ada excess ya. Bisa nanti dialokasikan goodwill atau paten tergantung soal. Terus ada transaksi depreciable plant. Ini malah sudah dikasih tahu building gitu ya. Dikasih tahu building. Undepreciable itu land biasanya. Undepreciable itu land gitu ya. Terus ada bond. Jadi ada constructive gain. Nah, ini paling nanti 1 sampai 4 itu mungkin dibolak-balik ya. Mungkin yang atas ada yang downstream, bawah upstream. Jadi teman-teman nggak masalah itu. Jadi tapi intinya jadi satu. Maksudnya satu transaksi depreciable, undepreciable sama obligasi itu satu soal. Dan nomor 1 teman-teman nggak diminta bikin laporan konsolidasi. Nomor 1. Nomor 1 teman-teman nggak diminta membuat laporan konsolidasi. Oke? Pertama, di sini yang ingin saya tekankan teman-teman supaya teman-teman tidak terjebak seperti UTS kemarin. Perhatikan metode yang diminta. Kalau kita suruh milih, kita pilih. Tapi kalau di situ sudah ditentukan cost atau equity, ikuti instruksi itu. Untuk pendapatan investasi, di cost itu nggak ada istilah pendapatan investasi sebenarnya. Kalau cost method, adanya dividend income, pendapatan dividen. Kalau pendapatan investasi itu istilahnya itu income from S ya. Jadi nanti kalau misalnya metodenya cost, teman-teman suruh menentukan pendapatan investasi, teman-teman cari dividen income. Ya. Jadi kalau pendapatan investasi tapi metodenya cost method, teman-teman nyarinya adalah nyari istilahnya? Dividen income. Ya. Tapi teman-teman juga perlu mencari NCI expense kan. Karena meskipun metode cost atau equity method, itu cara nyari NCI expense-nya sama. Sama. Ya enggak? Sama. Cari nyari NCI expense-nya itu sama. Kalau teman-teman perhatikan ya, itu sama ya. Nanti kecuali ada beberapa perbedaan nanti kita lihat. Tapi secara garis besar itu ini. Oke. Terus jurnal akuisisi berarti jurnalnya P dan jurnal terkait investasi. Apakah nanti ini teman-teman hati-hati apakah terkait investasi itu eliminasinya atau jurnalnya P dan S. Jadi jangan terbalik-balik ya. Jangan bingung bedain antara ini jurnalnya P, S atau jurnal eliminasi. Kalau di slide itu sudah dibedain warnanya ya. Jadi eliminasi itu hanya dibuat saat mau konsolidasi. Terus saldo investasi. Nah, kalau metode cost, saldo investasinya nggak berubah di bukunya P. Karena namanya metode cost method itu investasi nggak pernah berubah. Ya, yang berubah itu kalau pakai metode equity method akan berubah saldo investasinya. Kalau pakai cost method nggak berubah. Dari awal nggak berubah. Nanti berubahnya di eliminasi saat penyesuaian. Namanya catch up adjustment itu. Oke, itu nomor 1 ya. Makanya bobotnya 30%. Tapi kemungkinan ini banyak istilahnya variasinya gitu ya. Sehingga bobotnya 30% dan 40 menit. Tapi ini tidak diminta konsolidasi. Kalau dilihat dari gambaran umumnya. Nah, kalau di nomor 4 itu teman-teman diminta membuat laporan konsolidasi, menyelesaikan konsolidasi dengan metode sesuai di pilihan. Nah, kalau suruh milih teman-teman silakan milih. Ya. Nanti kertas kerjanya dikasih 2 berarti ya.
yang versi kan beda kertas kerjanya versi cost method sama equity method kan, terutama di bukunya P. Yang beda cuma di bukunya P ya. Tapi yang lain nanti hasilnya sama. Nah, ini mirip-mirip dengan soal UTS ya, alurnya. Jadi ada kertas konsolidasi, datanya sudah lengkap, teman-teman tinggal mindah, terus tinggal membuat jurnal penyesuaian, ya itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ingat, jadi alokasi waktu ya, di alokasi waktunya diperhatikan. Kalau yang tentang interim acquisition, perubahan kepemilikan ini nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita bahas ya. Ininya. Ini 35 poinnya, 15 dan 20. Oke. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Nah, soal kita yang itu sebenarnya kan include ya, review jadi soal 1 sama 4. Jadi nanti teman-teman sebenarnya bisa membuat soal sendiri untuk latihan. Silakan saling membuat soal supaya yang lain tuh bisa latihan gitu ya. Jadi diputar-putar aja, ini downstream, upstream, obligasinya gantian yang beli ini dan sebagainya. Metodenya diganti cost method atau ini. Jadi supaya teman-teman itu nanti tidak panik dan tahu apa yang dilakukan ketika ketemu soal itu. Seperti itu. Nah, oke. Ini sebenarnya ya. Nah, nanti sekali lagi hindari yang kepanikan-kepanikan, terus kemudian tadi ya pakai strategi ya. Kalau di Excel semua teman-teman nuangkannya ke ini. Jadi saran saya pertama yang bisa ditulis langsung ditulis, jadi menghemat. Jadi nanti Excel membantu kita nyari angkanya saja gitu ya. Terutama kalau butuh untuk nyari income from S misalnya atau NCI expand itu mungkin butuh Excel supaya rapi gitu ya, supaya enggak ini. Tapi silakan ya, tergantung kenyamanan teman-teman sekalian. Oke. Ada yang mau bahas nggak? Silakan TK dibahas, TK kuis kemarin. TK udah nemu balance, tapi ini nggak tahu salah, nggak tahu. Coba ditampilkan. Excelnya tampilkan. TK. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ini, Pak. Terus kemarin juga sempat ada bingung yang nentuin saldo investment yang 31 Desember sama yang catch up adjustment. Sebenarnya kemarin juga ada panik duluan karena kayak ini lintasnya tuh 2 tahun gitu, Pak. Oke. Kalau equity method kan nggak ada catch up adjustment. Istilah catch up adjustment itu untuk cost method, untuk menjurnal investment pada RE itu. Jurnal pertama kali penyesuaiannya kan, karena kalau catch up adjustment itu jurnal untuk menyesuaikan nilai investasi. Karena cost method itu nggak berubah-berubah, nilai investasinya akan selalu sama setiap tahunnya. Makanya setiap tahun harus dibuat catch up adjustment untuk menyesuaikan nilai investasinya. Dieliminasi. Tapi kalau investment equity method itu udah berubah. Ketika udah bisa nyari investment S ya, coba lihat ininya. Sebentar, yang kertas kerjanya dulu. Yang P berapa itu? Bukunya P saldonya berapa? Bukunya P itu saldonya berapa? Ini, Pak. 25 berapa itu? 25 2594 497. Ini selisih 1. Oke. Nah, itu masalah pembulatan sebenarnya. Kalau teman-teman langsung ini memang ada sedikit beda, tapi kalau teman-teman pakai angka value itu kan pakai ini ya, angka rumus langsung dimasukin mungkin ya karena pembulatan. Oke. Oke, jawabannya sama dengan kuncinya itu. Oh.
Nah, jadi jawabannya jawabannya TK bisa digunakan untuk disebar ke teman-teman. Ya ini kuncinya ini seperti ini. Saya jelaskan. Tapi kok itu belum keisi banyak itu? Yang mananya Pak? Oh ini tuh saya worksheet itu yang eliminasi investmentnya. Atau nanti saya share kuncinya nanti. Saya share kuncinya nanti teman-teman. Oke. Nah, oke, teman-teman sekalian, langsung dari awal menentukan excess. Nah, ada digedein yang bagian itu. Bagian jawabannya. Kalau soal kan teman-teman sudah ini ya, sudah digedein aja layarnya, terus digedein. Oke. Nah, jadi langkah pertama teman-teman itu pokoknya cari kepemilikan. Kalau di soal diketahui beri lembar, ya berarti teman-teman harus cari berapa persen itu lembar itu. Jadi teman-teman harus cari dulu berapa persen kepemilikan. Di soal ketemu 80%. Jadi ada 18.000 yang dibeli, kemudian cari outstanding-nya dengan cara lihat ini ya, total equity-nya 450 bagi 20 nilai parnya. Jadi itu, atau sama teman-teman lihat di worksheet kan juga kelihatan kan, ada share capital, ada nilai par. Pokoknya kalau ada nilai par, share capital itu bisa untuk mencari lembar ya. Jadi ketemu angka 22.500. Jadi 80%. Nah, setelah itu lakukan seperti yang itu nah ini kan teman-teman bisa langsung refleks nulis itu kan. Pertama langsung ditulis. Maksudnya nggak perlu ditulis di Excel dulu, kelamaan ini. Langsung tulis di LCU. Kepemilikannya berapa, terus langsung nyari excess value dengan cara itu ya. Investment cost 80%, terus kemudian di implied value 100% dari 700, terus cari book value-nya S ya, ekuitas S, jadi ya common stock, share premium, RE, jadi total 560, excess value-nya 140. Nah, itu kan teman-teman sudah sering melakukan hal itu, jadi otomatis ini ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Kemudian ke bawah, TK. Nah, kemudian kita alokasikan dari 140 itu, nah di sini silakan kalau mau pakai Excel apakah bisa langsung, ini sih juga bisa langsung ke kalau ini insya Allah nggak perlu Excel nggak apa-apa itu kan masih perhitungan sederhana ya. Equipment undernya 30%, berarti 30% kali 140 ya 56. Jadi teman-teman hati-hati dengan istilah under over itu ya, supaya teman-teman tidak salah dalam menentukan tandanya. Jadi kalau di Excel sekalian tandanya dikasih tanda ya, yang kalau over itu biasanya tandanya negatif ya untuk alokasinya. Sehingga ketemulah goodwill 42. Ketemu 42. Terus di sini ada excess value, berarti ada amortisasi nanti. Jadi yang diamortisasi equipment sama building, goodwill nggak diamortisasi. Kalau paten diamortisasi. Kalau goodwill nggak diamortisasi, jadi cuma 2, itu akan setiap tahun. Apalagi ini di awal tahun ya. Ini belinya di awal tahun. Biasanya soalnya kalau seperti ini belinya di awal tahun. Yang di tengah-tengah itu yang interim tadi ya, yang interim. Nah ini di awal tahun, jadi nanti full setahun ya amortisasinya. Jadi tinggal dibagi aja equipment, berarti per tahunnya 56 bagi 5 berapa per tahunnya? 11.200 ya? Iya, Pak. Nah, itu ditulis 11.200, terus kemudian untuk buildingnya di situ tinggal dibagi saja. Buildingnya berarti 2.800. Nah, tandanya ingat ya. Kalau amortisasi itu tandanya kebalik ya. Kalau under value itu nanti akan menambah. Jadi dalam perhitungan, under value mengurangi. Kalau over value nanti menambah di perhitungan income from S-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Pak. Nah, teman-teman sampai ketemu excess value, sampai ketemu goodwill itu butuh berapa menit kira-kira?
Nah itu harus dilatih. Langsung Mas kira-kira itu kan udah sering sekali dilakukan. Nah teman-teman ya itu teliti, tenang, nggak usah buru-buru juga, tapi juga jangan lama-lama. Yang penting cari berapa nilai investasinya, berapa persen, apakah ada nilai NCI atau enggak. Kalau enggak ya langsung di implied value kan, di 100% kan, kemudian di kecuali kalau ada nilai wajar NCI ya nggak perlu nyari implied value, tinggal ditambahin kan. Ini kan karena nggak ada nilai wajar NCI ya di implied value kan, di 100% kan, kemudian dialokasikan. Oke, nah setelah itu kita nyari yang namanya income from S ya, income from S, atau kalaupun nanti teman-teman nggak diminta nyari, tetap nyari ya, karena untuk mencari jurnal eliminasi itu butuh, kalau metodenya equity butuh income from S, kalau metodenya cost tetap butuh NCI expense. Jadi meskipun cost method tetap perlu membuat seperti ini untuk mengetahui NCI expense. Karena NCI expense-nya kan ini ya, sama gitu ya, NCI expense-nya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Sambil teman-teman buka kuncinya ya, buka jawabannya ya. Ya enggak? Supaya teman-teman tahu kalau ada salahnya di mana gitu. Oke? Ini semuanya hadir nggak ini? Semuanya menyimak nggak ini? Menyimak, Pak. Menyimak, Pak. Nah, ya. Oke. Jadi, nah, teman-teman mau pakai cara seperti ini atau mau pakai cara per tahun silakan. Mana yang lebih enak bagi teman-teman? Untuk mencari income from S dan NCI expense. Oke. Itu kalau TK itu per tahun. Teman-teman nyaman per tahun atau nyaman ini? Per langsung kolomnya per tahun. Coba ini dulu, saya yang gantian share screen. Oke. Saya share screen ya. Nah, kalau tadi untuk membantu membuat tabel itu, teman-teman harus tahu transaksinya supaya nanti tidak salah dalam menghitung downstream atau upstream. Jadi contohnya misalnya ini equipment-nya tanggal berapa, tahun berapa. Jadi kita harus tahu posisi kita di tahun berapa sekarang. Posisi kita kalau di soal itu di tahun 2021 kan. Karena intinya tahun terakhir lah, di tahun 2021. 31 Desember 2021 kita posisinya. Ya enggak? Itu penting. Nah, jadi teman-teman ingat kalau ada transaksi intercompany transaction, khususnya yang building sama tanah, itu yang diamortisasi itu gain-nya atau loss-nya. Saya ulangi lagi. Jadi yang diamortisasi itu bukan cost-nya atau bukan ini, yang diamortisasi gain-nya. Jadi kalau ada transaksi jual beli antar induk ya, induk anak, itu yang diamortisasi itu adalah gain atau loss-nya. Jadi teman-teman pertama harus tahu berapa gain-nya dari setiap transaksi itu. Dan siapa yang punya gain. Maksudnya ini upstream atau downstream gitu kan. Kalau upstream yang punya gain siapa? Yang punya gain atau loss siapa? Yang mengalami gain atau loss siapa? Yang menjual siapa? Kalau upstream. S, Pak. S. Nah, teman-teman itu jangan bingung ya. Kalau di soal ini kan pakai kata-kata membeli. P membeli barang dari S. Oh, berarti S yang penjual. P menjual barang ke S. Oh, berarti P yang menjual. Jadi nanti kalau dibalik-balik teman-teman nggak bingung. Kalau di soal ini kan pakai kata-kata membeli, berarti penjualnya ya. Nah, itu gitu. Jadi kita ke yang menjual gitu ya. Downstream, upstream itu fokusnya ke yang jual siapa. Nah, equipment itu di soal soalnya mana? Nah, itu ini kebetulan diurutkan ya per transaksi. Jadi teman-teman kalau obligasi taruh di paling akhir nggak apa-apa. Obligasi taruh di paling akhir. Jadi yang didulukan adalah yang aset tetapnya dulu, ya. Jadi pertama equipment dulu,
Jadi equipment harganya berapa, costnya berapa. Nah, di sini untung ya. Costnya 45, dijual harga 55, berarti ada untung 10. Nah, inilah yang kita tulis gain 10. Yang punya gain adalah S, karena ini upstream ya. P membeli dari S, berarti S yang menjual. Artinya apa? Berarti yang kita garis bawahi adalah di 2019 ada gain 10.000. Masa manfaatnya 4 tahun, berarti setiap tahun akan diamortisasi 2.500 per tahun. Itu per tahun ya. Tapi kita ingat, karena belinya tidak di awal tahun, berarti untuk tahun pertama 2019, amortisasinya nggak full 2,5. Tapi 2,5 dikalikan 3/12, ketemulah 625. Jadi teman-teman, ini yang kemarin membantu ya. Kalau saya membuat kunci jawaban, saya klasifikasikan seperti ini untuk membantu. Tapi moga kalau ini dirasa terlalu lama nanti nulisnya, teman-teman silakanlah cari yang paling nyaman bagi teman-teman dan tidak ada yang terlewat, biar nggak ini. Jadi jadi untuk equipment ini nanti ada pertama unrealized gain 2019. Saya tahu berarti nanti untuk itu apa saya kasih tahun itu untuk perhitungan di 2019. Jadi kalau selain tanah itu selain ada unrealized pasti ada realized karena dia dipakai, ada penyusutan. Nah, itulah yang unrealized itu di tahun terjadinya transaksi ya, pasti ada unrealized sesuai dengan atau loss-nya. Ini gain 10 pasti ada nanti pertama dihapus dulu semuanya unrealized negatif 10, terus realized 2019 3 bulan ya, 3/12 kali 2.500. Nah, selanjutnya 2020 2021 itu full setahun. Jadi realized itu tandanya positif ya. Realized tandanya ya, realized gain tandanya positif. Unrealized gain tandanya negatif. Kalau loss baliknya. Ini kan building loss. Building downstream loss. Nah, teman-teman kasih tanda ini penting. Downstream loss ya. Loss-nya 30. Harga jualnya 120, harga belinya 150 kan. Harga cost-nya 150. Dijual dengan 120. Loss 30. Nah, inilah yang nanti akan kita amortisasi selama tahunnya 3.000 per tahun. Nah, jadi langsung kita 2020 berarti ada unrealized loss 2020 30. Tandanya positif ya, kebalikan dengan unrealized gain. Realized loss tandanya negatif, kebalikan dengan realized gain. Nah, sama 2 Agustus berarti Agustus, September, Oktober, November ya. 5/12 kali 3.000. Jadi untuk tahun pertama 1.250. Untuk tahun 2021 adalah 3.000 full tahun. Sampai di sini bisa diikuti? Sampai di sini bisa diikuti? Pak. Ya, silakan. Silakan. Kalau cara cepat menentukan simbol-simbolnya gimana? Misalnya kayak minus, positif gitu, Pak. Nah, pertama dilihat gain atau loss. Kalau unrealized itu pasti negatif. Unrealized gain negatif. Realized gain itu positif. Ya. Kalau loss, sebaliknya, realized loss itu nanti, nah positif negatif itu nanti ketika kita mau menghitung income from S, itu maksudnya. Jadi yang paling gampang yaitu tadi. Pokoknya kalau unrealized gain itu negatif. Realized gain positif. Gitu ya, positif. Nah, kebalikan dengan cost, gitu aja lah. Loss kebalikan. Makanya kalau tanah di sini karena dia gain, ini negatif ini. Ini tandanya negatif. Ini tandanya negatif. Nah, ini tandanya negatif. Oke, jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Memastikan ya Pak. Berarti kalau seandainya kalau equipment-nya dibeli pada tanggal 31 Desember gitu cuman ada unrealized saja ya Pak. Betul. Terus kalau yang di awal tahun gitu unrealized apa unrealized saja Pak? Atau Maksudnya gimana? saja? Maksudnya gimana? Kalau belinya 1 Januari gitu. Belinya 1 Januari, ya kan? Ya ini kan 1 Januari ini. Ikut equipment-nya Pak. Oh, equipment-nya belinya 1 Januari berarti realized gain-nya full setahun. Berarti nggak ada unrealized ya Pak? Tetap ada unrealized. Pokoknya unrealized itu di tahun terjadinya
pasti dia ada unrealized. Di unrealized itu untuk menghapus itu loh, menghapus akun gain. Di tahun pertama pasti ada gain kan, betul nggak? Iya, Pak. Nah, akun gain itu kan pasti akan dihapus dengan equipment di tahun pertama. Jadi di tahun pertama pasti ada 2 jurnal. Di tahun pertama untuk yang depreciable asset pasti ada 2 jurnal. Pertama jurnal unrealized, yang kedua jurnal realized, penyusutannya itu. Jurnal unrealized pasti sama dengan jurnal gain-nya atau loss-nya. Makanya ini ada gain, mau tanggal berapapun, unrealized-nya tetap sama dengan gain atau loss-nya. Jadi mau 2 Oktober, 1 Oktober, 1 Januari, kalau gain-nya 10 pasti nanti ada unrealized gain negatif 10. Jadi unrealized gain itu untuk menghilangkan gain yang ada di tahun itu. Hanya di tahun itu. Jadi unrealized gain itu hanya di tahun terjadinya transaksi. Setelahnya nggak ada unrealized. Itu hanya ada realized. Gimana Indriani? Kasih, Pak. Ya, kalau land sepanjang land itu tidak dijual, maka dia cuma ada punya unrealized. Setelah itu nggak ada realized untuk land karena nggak ada penyusutan. Land itu nggak ada penyusutan. Kecuali nanti kalau dijual atau rusak baru diakui. Ini. Tapi sepanjang land itu tidak dijual, ya tetap akan ada unrealized terus. Unrealized hanya di tahun berjalan. Setelah itu nggak ada lagi. Misalnya ini kan kebetulan 2021 ya. Bagaimana Pak kalau di 2020 lainnya? Ya sudah, cuma ada 1 unrealized gain 2020. Setelah itu berhenti. Tidak ada realized gain 2020, realized gain 2021. Kenapa? Tanah tidak mengalami penyusutan. Gitu. Seperti itu. Bisa dimengerti? Jelas? Bisa, Pak. Yang lain? Sampai di sini? Halo? Jadi nanti teman-teman dengan melihat tahun-tahun ini, teman-teman jadi tahu mana yang dimasukkan ke tahun 2019, mana yang dimasukkan ke 2020, 2021. Ini sudah saya kasih tahun kan, jadi enak. Jadi kalau tahun 2019, ya udah berarti masuk perhitungan di 2019, 2020 dan sebagainya. Nah, inilah teman-teman kemudian jadilah tabel seperti ini. Tapi sekali lagi teman-teman monggo silakan. Kalau mau pakai teman-teman nyaman dengan cara per tahun boleh. Per tahun boleh kan. Kalau ini kan sekalian 3 tahun kan dijejer. Tapi harus hati-hati nih. Memang masukinnya nggak boleh keliru. Pertama net income pasang semua dulu kan net income. Selesai soal dipasang. Equipment yang under value negatif ya, amortisasinya negatif. Pokoknya yang ekses yang awal-awal tadi itu diamortisasi ya. Kalau dia under value berarti amortisasinya negatif. Ya. Kalau over value ini positif. Oke. Nah, realized gain 2019 kan cuma dari equipment. Teman-teman perhatikan. Di atas itu kan 2019 munculnya cuma dari equipment saja. Yaitu unrealized gain 2019 dan unrealized gain 2019. Building adanya di 2020 barusan. Land di 2021. Ya sudah. Berarti cuma ini. Ketemulah angka 102.225. Ngaliknya belakangan. Tapi kalau mau dikaliin di awal silakan. Mana yang mudah bagi teman-teman. Yang penting hasil akhirnya benar gitu ya, sama. Kalau ini ngaliknya di belakang nanti. Biar sekalian nyari expand. Sampai di sini ada yang sudah salah? Oh, ada yang sudah salah. Halo? Ada yang ini? Jawabannya ada yang berbeda dengan ini? Ada saya, Pak. Miss-nya di mana? Miss-nya di mana? Pertama saya ngitung yang di excess-nya itu ternyata share premiumnya nggak ikut, Pak. Terus sama yang di bagian building itu saya ngitungnya 4/12, bukan 5/12. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Ini kan untuk latihan. Itu tentunya pentingnya latihan. Jadi nanti lebih teliti. Di ekuitas itu, ya semua ekuitas ya, tidak cuma selama ini kan share capital saja kan. Kalau premium ya, itu masuk ekuitas juga, jadi dihitung juga. Oke. Jawabannya TK sama, jawabannya TK?
Sama, Pak. Oke. Nah, kalau mau ngitung income from S 2019, teman-teman tinggal ngaliin persentasenya. Nah, kalau upstream semuanya dikaliin, makanya langsung saya kalikan ini. Enak, 2019 karena nggak ada downstream, langsung totalnya kita bagi sesuai proporsinya. Income from S kali 80%, NCI expand kali 20%. Enak ini. Enak ini. Karena nggak ada downstream, jadi kalau ada downstream harus dipisah. Downstream tidak usah dikalikan persentase. Downstream itu milik semua P, milik semuanya income from S. NCI expand nggak dapat. Itu kalau downstream. Makanya itulah kenapa saya kasih tanda di sini supaya teman-teman itu tidak lewat dalam menghitung nanti. Karena tidak semua itu dipersentasekan. Yang dipersentasekan itu proporsionalnya itu adalah yang dibagi dua ya. Untuk NCI dan income from S itu yang upstream ini. Equipment kebetulan upstream. Seperti itu. Nah, itu. Untuk 2020 juga sama ya. Realize gain 2020 yang dari equipment. Makanya ini ya tuh dari equipment kumpulin semua equipment saya sebar. 2019 ini realize-nya sekian. 2020 sekian. Jadi gini kalau ini. Kemarin biar nggak kelewat aja sih. Building di 2020 berarti 2020 ada unrealized, pasti ada unrealized kalau di tahun terjadinya transaksi. Unrealized loss 230, realized loss-nya ya tadi 5/12 ya, 1,250. Nah di 2021 realized loss-nya full 3.000, negatif 3.000. Land itu 5.000 ya, tadi itu unrealized gain ya, tandanya negatif kalau unrealized gain. Kalau unrealized loss tandanya positif. Nah, oke. Teman-teman jangan lupa tanda US dan DS-nya itu. Downstream apa upstream-nya itu. Setelah itu baru obligasi. Nah, obligasi juga memengaruhi. Makanya kita perlu hitung ya, transaksi terkait dengan obligasi. Silakan, ada pertanyaan nggak? Pak, bisa dibantu jelasin gain atau loss-nya, Pak? Saya angkanya udah sama tapi salah nentuin loss atau gain-nya itu, Pak. Yang mana? Semuanya, Pak. Yang Maksudnya tiga-tiganya, Pak. Saya yang equipment loss, Pak. Terus building-nya gain kebalik gitu, Pak. Oke. Loss atau gain itu dilihat dari siapa penjualnya, Altos. Siapa penjualnya? Loss atau gain itu membandingin antara harga jual dengan jadi ini posisinya bukan posisi kita gini, gain atau loss, yang punya gain atau loss itu kan penjual kan? Penjual. Jadi contoh, nih, equipment dari S harga 55 dan cost equipment 45, ini siapa yang jual? S kan? S jual dengan harga 55, cost-nya 45. Jadi ada untung 10 di situ. Jadi kalau transaksi intercompany, ini beda dengan nanti pembelian saham ya. Kalau kemarin kan kita pembelian saham itu P, sudut pandang P. Baik P sebagai penjual maupun P sebagai pembeli. Tapi kalau transaksi intercompany transaction, ini sudut pandangnya adalah sudut pandang siapa yang jual. Makanya untung atau loss dilihat dari penjualnya. Kalau nomor 1, yang jual kan S, karena yang beli P. Jadi S punya barang, equipment, cost-nya 45, dijual dengan harga 55 kan? P beli 55. Jadi itulah ada untung, ada gain 10. Sebaliknya building, yang jual itu P, yang beli S. P rugi dong. Karena building itu cost-nya 150, dijual dengan harga 120. Ada rugi 30 di situ. Itu. Yang land, S yang jual. Giliran S yang jual untung terus kan? S jual ke P, itu kan. P yang membeli dari S. Harga kosnya berapa? 245. Dijual harganya berapa? 250. Ada untung 5.000. Gitu ya. Nah, itu. Jadi itu untuk menentukan gain atau loss. Jadi jangan kebalik-balik ya. Jadi untuk transaksi intercompany gini. Intercompany transaction mau jual beli building, mau jual beli equipment, land atau obligasi sekalipun, itu untuk menentukan gain atau loss-nya lihat dari sudut pandang si penjual. Kalau obligasi ada sedikit unik. Kalau aset kan jelas ya,
bandingin cost sama harga jualnya kelihatan. Kalau harga jualnya lebih tinggi berarti gain. Harga jualnya lebih rendah berarti loss gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang obligasi. Sebelum ke obligasi, ini sudah benar belum teman-teman? Halo? Sampai tanah sudah benar belum? Sampai tanah belum ke obligasi? Halo? Ada Sudah, yang Pak. salah saya, Pak. Mana? Gimana Syarif? Sudah, Pak, sudah. Oke, siapa tadi yang sudah? Saya, Pak, ada yang salah tadi, Pak. Di mana? Salahnya di mana? Punya saya sendiri, Pak. Yang di anunya Pak konstruktif gain sama yang dari bonusnya itu, Pak. Salah masuk ya. saya, Pak. Oke, belum kita bahas itu. Yang dari bonnya belum kita bahas. Bentar. Kita bahas yang dari sininya dulu. Nanti dari bonnya nanti jelaskan dari mana ininya. Oke. Oke, kita sampai land ya, sampai land. Nah, sekarang teman-teman sudah punya tabel seperti ini nggak? Di sewaktu-waktu tinggal ganti angkanya. Sudah, Pak. Nah, oke. Nah, sekarang kita bikin tabel. Ini yang jual siapa? Yang jual obligasi siapa? Jual itu yang menerbitkan. Jual itu. Siapa yang jual obligasi? Berarti downstream atau upstream? Kalau P yang jual obligasi? Downstream, Pak. Downstream. Oke, perhatikan. Ini menantang nih soal ini. Butuh ketelitian sih. 1 Juli 2000 biasanya soalnya itu biasanya nerbitin dulu baru dibeli gitu loh. Jadi duluan yang ini yang nerbitin. 1 Juli 2020 nerbitin obligasi nilai par 300, waktu 5 tahun, bunga kupon 10, yieldnya 11. Semi annual 1 dan 1 Januari 1 Juli. Berarti dua kali ya. 2 kali 5 berarti 10. N-nya 10. Oke. Kita bikin dulu yang dari P. Dari data ini kita bikin dulu tabelnya P jadinya seperti ini. Ada yang salah bikin tabelnya? Halo? Ada yang salah bikin tabelnya? Kalau masalah pembulatan enggak masalah. Tapi ada yang angkanya beda jauh, salah? Ini tabelnya P mulai 1 Juli ya, dia 1 Juli 2020, habis itu 1 Januari terus sampai 1 Juli 2025. Oke, pas? Tabelnya ada yang salah nggak? Bikin tabelnya ada yang masih salah? Izin, Pak. Ya. Kemarin saya nggak sempat nulis kan kalau mau nulis tabel, jadi saya print, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak? Pas kuis. Apa yang di-print? Tabelnya Oh benar. iya. Cuman saya print karena kebanyakan. Nah, kalau gini, teman-teman, ingat di Excel itu nggak usah disalin semua. Yang disalin cuma yang sampai 1 Januari 2022 aja nih. Kalau untuk menunjukkan perhitungan. Nggak usah ditulis semua, nggak usah ditulis semua. Langsung tulis persen value-nya sekian. Nih, 288,95. Terus tunjukkan tabel yang ini supaya nanti teman-teman tidak ada kesulitan untuk menghitung interest expense dan bond payable. Ini kan nanti untuk ngitung bond payable kan, untuk mencari gain atau loss dari transaksi ini. Itu. Oke. Setelah itu ada pertanyaan untuk tabelnya P sebelum kita beralih ke S. Kalau penjelasan saya kecepatan, silakan disampaikan. Insya Allah nanti akan saya ulangi lagi. Pak, kalau untuk yang ujian? Gimana untuk ujian? Kalau yang untuk ujian, Pak, yang atasnya itu perlu ditulis juga nggak, Pak? Yang lebar sampai PV investment in bond. Nggak usah, Pak. Oke, Pak. Intinya ujian tuh tunjukkan persen value-nya berapa gitu ya. Sesuai persentase persen value-nya ketemu berapa. Terus ini ditulis kenapa? Karena nanti teman-teman butuh nyari interest expense kan. Interest expense-nya berapa, terus kemudian dari tabel ini sudah ketahuan, nanti tinggal di ini aja.
Oke. Silakan lanjut ke bukunya S. Lanjut, Pak. Untuk tabelnya S silakan dilihat dulu. Ada beda nggak dengan tabelnya teman-teman? Tabelnya S. Kalau saya beda di N-nya, Pak. Kemarin Nah, keliru, Pak. betul, ketahuan kan? S itu bukan 10 lagi karena S itu belinya 1 Juli 2021 bukan 2020. Jadi sudah berkurang, ininya sudah berkurang. Jadi S itu belinya di setelah setahun baru beli dia. Nah, gitu. Oke, yang lain sudah ketahuan lagi salahnya di mana? Si TK, benar nggak TK? Udah benar, Pak. Sama, Pak. Oke, Taskia, benar Taskia tabelnya? Tabelnya sama, Pak. Oke, sudah, sip. Nah, jadi ada pertanyaan nggak dengan tabelnya S ini? Karena 20% berarti 20% kali ini ya, kali 300 ya, kali nilai parnya. Pokoknya kalau untuk mencari persentase berapa persen itu kali nilai parnya. Jadi dia beli 40% itu berarti berapa ya? 40% kali nilai parnya. 20% kali nilai parnya. Jadi 60.000 dia. 60.000 nilai parnya. Nah, dengan harga ini 56. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, dari transaksi ini kita perlu menghitung sama. Seperti transaksi yang lain, kita perlu mencari ini gain atau loss. Dari transaksi ini. Sama seperti transaksi tadi, transaksi aset tetap gitu ya. Bedanya, ini kan utang teman-teman, ini utang. Kalau aset semakin naik nilainya, semakin untung, betul nggak? Ya nggak? Tadi cost 10 dijual 20, dihargai 20. Berarti kalau aset itu untung sebagai penjual. Sekali lagi, untuk menentukan gain atau loss, namanya constructive gain ya, atau constructive loss, itu lihat sudut pandang penjual. Ini penjualnya P. P itu penerbit yang punya bonds payable, itu P. Lihat. Jadi untuk mencari gain atau loss, bandingin antara book value dengan fair value. Fair value itu yang dibayar oleh si pembeli, yang dihargai. Harga pasarnya berapa. Nah, di soal ini, teman-teman pertama harus nyocokin transaksinya itu kapan. Jadi tabelnya harus sama. Transaksinya kapan? S itu membelinya kapan? Terjadi transaksi intercompany itu kapan? Kapan? 1 Juli. Jadi warna kuning ini sama-sama menunjukkan 1 Juli di tabelnya. Jadi teman-teman lihat posisi 1 Juli. Mana warna kuning? Warna apa nih? Coklat ya. Warna coklat ini. Nah, itu posisi 1 Juli. Lihat 1 Juli. Berarti 1 Juli kita harus tahu berapa book value-nya. Nilai utang yang dibeli oleh si S itu berapa sih nilai bond yang dibeli S? Di sini ada totalnya 290, 498. Karena dibeli cuma 20%, kalikan 20%. 20% kali 290, 498, ketemu 58, 100. Sama nggak? Kalau beda masalah pembulatan. Sama nggak? Caranya sama nggak? Sama, Pak. Sama. Kemudian S tadi belinya berapa tadi? Ini 1 Juli S itu belinya 58, dihargai 5674. Ingat, ini utang ya. Ibaratnya kalau sudut pandang si penjual, punya utang 58.100. Sekarang dia cukup bayar 56.274 kalau melunasi sekarang.
Jadi dari sudut pandang penjual, kalau nilai utang itu turun, untung atau rugi? Utangnya turun. Dari 58, Untung. nah untung. Nah gitu, ngelihatnya gitu. Jadi di transaksi ini untung. Kenapa? Karena nilai utangnya itu di catatannya dia itu 58.100. Kok di catatannya S itu cuma dihargai 56.274. Untung dia. Maksudnya gimana sih Pak untung? Seandainya P harus bayar utangnya, nebus utangnya per 1 Juli 2021, maka P cukup bayar 56, bukan 58. Paham maksud saya? Paham? Halo? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi ada selisih 1826. Ini namanya constructive gain. Ya, constructive gain. Gain ini bukan istilahnya bukan diamortisasi ya. Jadi ini kebalikan dengan aset tetap ya. Kalau gain itu langsung justru malah menambah ya. Gain itu menambah karena jadi apa ya? Akui duluan baru nanti di realize-nya itu dikurangi gitu ya. Jadi ini kebalikan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau tadi kan karena constructive gain ini munculnya baru dieliminasi. Ulangi lagi. Oh, transaksi aset tetap seperti land, building, equipment, itu kan gain-nya langsung dicatat di bukunya P dan S. Betul nggak, teman-teman? Halo? 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 Iya, Pak. Nah, dieliminasi baru gain atau loss-nya itu dikurangi, di kredit. Betul nggak? Di debit, dieliminasi, dihilangin. Makanya tandanya kenapa Pak setiap realized gain itu setiap unrealized itu tandanya negatif. Ya tadi gain yang sudah diakui dihilangin. Karena sudah diakui sebelumnya di bukunya P atau S, dieliminasi dihilangin. Kenapa dihilangin? Nggak boleh mengakui keuntungan antar induk anak. Jadi dihilangin. Khusus untuk obligasi ini, saya tanya, waktu transaksi jual beli obligasi ini, ada nggak gain yang diakui oleh P atau S? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ini kan gain yang 1826 kan seandainya ditebus sekarang gitu seandainya. Jadi makanya akun constructive gain itu munculnya kapan? Akun constructive gain atau gain on retirement lah namanya. Mau gain on retirement atau gain atau constructive gain munculnya kapan? Saat kapan? Saat konsolidasi. Saat konsolidasi. Makanya kalau teman-teman lihat laporan konsolidasi itu belum terisi di bukunya P atau S nggak ada isinya. Lihat, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Iya, Pak, kelihatan. Dia adanya baru ketika eliminasi saja. Makanya itulah kenapa di income from S dia tandanya langsung menambah gain. Karena sebelumnya belum ada, jadi ditambah. Jadi untuk menghitung income from S, gain yang sebelumnya belum diakui ditambah, baru kemudian nanti diakui yang sudah di piecemeal lah, sudah diakui sesungguhnya gitu ya, dari selisih antara interest expense dan interest income. Gitu. Itu teman-teman. Jadi untuk mengisi tabel ini teman-teman pertama kalau ada transaksi obligasi, teman-teman belum bisa menghitung income from S kalau belum membuat tabel obligasi karena teman-teman harus tahu berapa constructive gain-nya ini berapa atau loss-nya itu berapa. Terus piecemeal-nya itu berapa? Nah, jadi teman-teman harus nyari piecemeal-nya. Piecemeal itu apa, Pak? Piecemeal itu selisih antara interest expense dan interest income selama tahun berjalan. Nah, di 2021 saya tanya, tadi kan 1826 ini kan keuntungan dihitungnya per 1 Juli saat transaksi. Jadi ngitungnya saat transaksi. Jadi 1826 itu ngitungnya saat transaksi. Oke, dan itu diakui hanya di tahun transaksi. Jadi munculnya akun constructive gain itu hanya di tahun transaksi, teman-teman. Hanya di tahun 2021. Nanti di tahun 2022, nanti akunnya bukan constructive gain lagi. Masih ingat ya? Tapi bisa pakai akun RE. Ingat ya? Kalau nggak akun RE, ya akun investment. Sesuai dengan, nanti lihat di slide-nya.
Jadi kebetulan ini pas di tahun 2021, pas di tahun berjalan, sehingga muncul akun gain. Kalau sudah di tahun kedua, ketiga, akunnya bukan akun gain. Nah, gitu ya. Nah, untuk piecemeal ini, teman-teman, dari mana angka 181 itu dari selisih antara interest income selama 2021 dan interest expense selama 2021. Nah, jadi kita bandingin ya. Ini kan transaksi mulai 1 Juli ya, 1 Juli. Jadi kita bandingin antara piecemeal derecognition yang selama Juli ke Desember, karena S itu belinya dari Juli ya, jadi interest income-nya 3376, sementara interest expense-nya adalah ini 15.977 kali 20%, jadi 3195. Jadi 1577 ini bunga selama periode Juli Januari ya, ketemu 15.977, jadi kalikan 20%-nya 3195, selisihkan dengan 3376, ketemulah 181. Jadi itu masuk di sini, masuk piecemeal. Jadi kalau piecemeal gain akan mengurangi, ya, pokoknya berlawanan dengan loss lah, berlawanan dengan loss. Oke teman-teman, cukup banyak yang sudah kita ini. Mau lanjut atau istirahat? Sebentar. Nanti kan mau istirahat agak lama di jam 12. Silakan. Kalau ada pertanyaan sampai di sini. Dengan penjelasan seperti ini, teman-teman kira-kira ini enggak? Semakin mengerti atau malah semakin bingung? Atau semakin tahu, oh nanti harusnya seperti apa? Makin ngerti, Pak. Oke, alhamdulillah. Yang lain? Sama, Pak. Bercampur bingung dikit, Pak. Ya. Silakan. Indriani Novita, ada pertanyaan Indriani? Ya, Pak. Saya salah di yang konstruktif gain-nya itu. Saya ngelihat tanggalnya itu bukan. Gimana ya? Iya, kan salahnya di mana? Di konstruktif gain-nya itu, Pak. Kan kalau Bapak langsung di tanggal transaksinya. Kalau saya ngelihatnya yang 1 Januari 2022-nya. Oh. Iya, jadi kelebihan. Ya. Jadi nanti untuk konstruktif gain itu lihat per tanggal transaksi. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Ya. Konstruktif gain itu saya sama kayak Indri tadi, Pak. Bukannya pas konsolidasi aja, Pak, atau kata tadi yang di transaksi ya, Pak? Iya, betul. Iya, betul. Maksudnya ngitung gini. Untuk menghitung income from S, jadi begini, teman-teman gini. Untuk menghitung income from S, itu perlu dicari berapa sih sebenarnya net gain-nya selama tentu ini ya, ini munculnya pas eliminasi ya, tapi perlu kita perhitungkan dalam hitung income from S gitu ya, sama ngitung ini NCI expense gitu ya, sama ngitung NCI expense. Jadi begini teman-teman, ya. Nah, jadi kenapa 1 Januari itu kemudian 1 Juli enggak 1 Januari 1 Juli. Jadi kita ada gain 1826, kemudian selama periode itu ada yang sudah diakui ya pengakuannya itu 181. Jadi netnya berapa ini? Netnya berapa? Netnya berapa? 1645 kan? 1645. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang kemudian nanti akan kita ini kebetulan tahun pertama, jadi kalau tahun pertama itu jumlahnya sama. Tahun pertama itu maksud saya ini loh. Tahun pertama itu nanti jurnalnya akan sama dengan angka 1645 dan 181. 1645 itu adalah selisih antara ini. Selisih antara bonds payable dan investment in bond 145.
Kemudian yang 181 itu selisih antara interest income dan interest expense. Jadi kalau di total selisihnya ada gain, total gain-nya itu adalah 1826 itu. Nah, tetapi untuk tahun kedua nggak sama, teman-teman. Untuk tahun kedua nggak sama. Untuk tahun kedua. Makanya untuk tahun kedua itu teman-teman nggak perlu ada instruktif konstruktif gain lagi. Jadi saya ulangi lagi. Nanti di tahun 2022, misalnya 2022, teman-teman ini nggak perlu diisi lagi yang konstruktif gain ini. Jadi konstruktif gain ini hanya sekali terjadi saat transaksi. Nanti setelah itu teman-teman tinggal ngaku yang piecemeal ini. Jadi nanti misalnya ini lanjut ya 2022 ya. Teman-teman nggak perlu ngisi ini lagi. Yang konstruktif gain itu nggak usah diisi lagi di 2021. Cukup di 2022 yang piecemeal-nya ini. Piecemeal-nya ini. Seperti itu. Jadi terus itu. Seperti itu. Jadi mengerti teman-teman? Oh iya, bertanya Pak. Ya. Berarti yang constructive gain itu sifatnya sama kayak unreleased, misalnya yang equipment ya Pak? Iya, mirip-mirip, betul. Tapi bahasanya bukan unreleased. Ya enggak? Ya mirip, filosofinya mirip. Piecemeal recognition itu seperti rilisnya mengurangi, iya. Tapi ini bedanya kalau unrealized equipment kan sebelumnya sudah pernah diakui gain di bukunya P, dieliminasi, dihilangkan. Nah, gitu dihilangkan. Kalau ini enggak, ini justru malah munculnya saat dieliminasi gitu ya. Seperti itu. Jadi ya untuk menggampangkannya ya seperti itu konsepnya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Izin bertanya Pak. Boleh. Itu kan kalau yang unrealized gain-nya yang equipment kan upstream itu negatif. Kalau downstream berarti jadi positif ya Pak? Enggak. Berarti tetap negatif gitu ya? Tetap negatif. Jadi upstream downstream itu nanti hanya berpengaruh untuk menentukan persentase income sama expense. Tapi kalau tanda negatif positif itu sama, mau downstream mau upstream. Kalau unrealized gain equipment atau land itu tetap negatif ya. Kalau unrealized loss itu adalah ini. Jadi upstream downstream itu hanya untuk pembagian persentase income sama NCI itu. Ini dibagi nggak ke NCI gitu. Itu. Paham nggak? Baik Pak. Ya. Kalau tanda sama. Berarti kalau misalnya ada downstream, cara ngitungnya dipisahin gimana Pak? Jadi nggak dihitung, misalnya ada downstream di bawah di perhitungan ini, berarti nggak usah dihitung tuh gimana? Lihat 2020. Oke? Okay? Ya. 2020 ada downstream 2 nih, building nih, downstream. Oke ya? Ya, Oke. Untuk total nggak apa-apa, di total semuanya aja. Total semuanya. Nah ini total semuanya aja nggak apa-apa. Ini total. Tetapi nanti saat bagi, jangan langsung kalikan 80%, jangan. Kalau ini kan kebetulan karena nggak ada downstream, langsung aja bagi 2, 80, 20. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau ada downstream, hati-hati. Yang dikalikan 80 yang upstream saja. Jadi perhatikan yang saya ini. Lihat. Yang saya kalikan 80 yang ini saja. Novel, lihat. Ya, Pak. Yang saya ke 80 net income, oke. Amortisasi equipment building, ya jelas, kalikan 80. Upstream 2.500 kalikan 80, betul nggak? Betul, Pak. Sudah. Yang downstream itu miliknya siapa? Downstream itu miliknya siapa? Gain-nya miliknya siapa? Gain-nya kalau downstream itu miliknya siapa? Milik induk ya, Pak? Iya, milik induk. Berarti nggak dibagi ke NCI kan? Iya, nggak usah. Nah, ya sudah. Berarti kalau nggak dibagi NCI itu milik semuanya income from S kan? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, berarti di luar kurung baru saya tambah. Makanya yang di dalam kurung cuma ini saja. Yang di luar, yang downstream itu di luar kurung ditambah 30 ditambah ini negatif 125. Nah, ini. Jadi nanti untuk bagiannya NC Expense, lihat bagiannya NC Expense kan 20%. Apakah dia dapat yang downstream NC Expense? Bapak? Dapat nggak dia? Tidak, Pak. Tidak. Ya sudah, makanya dia tidak. Nah, makanya yang 30 nggak masuk di dalam kurung ini. Oh, beda. Jadi, makanya harus hati-hati. Itulah kenapa pentingnya tanda ini harus hati-hati.
Jadi jumlah ini nggak berpengaruh ini, jumlah ini nggak, sebenarnya teman-teman nggak pakai jumlah ini nggak apa-apa, langsung ke situ. Tapi jumlah 172 itu untuk ngecek aja, untuk ngecek. Benar nggak ini kalau di total 144030 ditambah 28820 itu sama sih jumlahnya 172 ini. Hanya untuk ngecek saja. Gitu. Jelas? Ya. Berarti yang downstream itu 100% milik induk ya, Pak? Iya, karena yang punya untung kan induk. Iya. Oh, oke, Pak. Iya, yang punya di situ. Iya, yang punya transaksi kan induk. Nah, kalau upstream baru dibagi dengan NCI karena yang punya untung itu anak. Anak itu miliknya induk dan NCI. Makanya NCI kecipratan. Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, itu. Nah, ini teman-teman jadi paham kan di sini? Nah, sama seperti nomor 20 2021 ini, silakan pisahkan. Nih, saya hilangin ya, yang downstream saya hilangin dulu, lihat. Kelihatan kan? Mana? Ini salah ini. Nah, kelihatan kan mana yang ini? Mana yang saya kalikan? Ya nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang downstream, lihat. Yang downstream itu tidak saya masukkan. Maksudnya tidak masukkan kurung. Baru saya masukkan di luar kurung. Ditambah 30, negatif 3.000, tambah. Kalau sudah dikasih tanda, tinggal tambah-tambah aja semuanya. Karena sudah dikasih tanda minusnya di awal ya. Tambah ini. Nah, itu. Lihat yang NCI. NCI itu, lihat ya. NCI, dia tidak dapat bagian yang downstream. Nah, lihat. Teman-teman lihat ini. Yang dikurung itu. Seperti itu. Itulah pentingnya tanda downstream, upstream itu supaya teman-teman tidak kelewat dalam mengalihkan. Seperti itu teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, nanti boleh. pas ujian itu detail perkalian yang 20% kali itu ini tuh perlu dimasukkan nggak, Pak? Kan kita pakai Excel, Pak. Atau langsung tulis nilainya aja? Tulis nilainya nggak apa-apa. Maksudnya tulis tabel gini nggak apa-apa. Atau kalau punyanya, atau mau cara punyanya jawabannya PK ini juga bisa. Ini kan yang ini, ini dia kayak gini nggak apa-apa. Seperti ini nggak apa-apa. Tapi ini kan per tahun ya. Silakan. Nanti teman-teman lebih cocok yang mana. Kalau mau per tahun nanti bisa tanya TK. Ada yang nyaman per tahun, ada yang tadi kayak saya tadi digabungkan. Silakan. Izin Pak, kalau nanti bisa dikirim nggak Pak kuncinya versi Bapak ke grup Pak? Gimana? Kunci jawaban yang dari Bapaknya bisa dikirim ke grup Bapak? Bisa. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Silahkan. Terus, sudah sampai situ, sudah selesai kita. Kalau sudah sampai situ, tinggal kita membuat jurnal. Jadi hampir separuh kita sudah selesai sebenarnya. Kalau sudah sampai perhitungan itu tadi, angkanya sudah lengkap, ya sudah. Kita tinggal menghitung investment ya. Investment itu tinggal investment awal tambah income dikurangi dividen, ketemulah investment akhir. Karena ini lintas tahun ya, jadi teman-teman harus hitung dari awal 560 itu saldo awal ya, investment awal pertama belinya 560 tambah income. Teman-teman tinggal mindahin di angka atas ini kan, tinggal mindahin angka di atas ini income from S 2019 81780. Dividennya lihat di soal, tinggal kalikan di soal itu kan ada dividen ya. Tinggal kalikan 80% ya, dividennya 80%. Nah, ketemulah ini investment in S. Ini tadi jawabannya sama dengan punyanya TK ini saldonya. Oke, selesai kita. Makanya saran saya teman-teman, soal kuis itu tadi silakan diganti. Diganti. Maksudnya diganti gimana Pak? Yang membeli jadi menjual. Ya, yang beli langsung menjual.
Pak, boleh izin bertanya? Ya. Itu Pak, saya ada bingung di yang eliminasi beginning investment yang jurnalnya kan investmentnya itu 642 560. Nah, saya tuh sebenarnya ada bingung di yang nentuin yang itu investment ESA akhirnya. Berarti kan itu saldo awal yang 2021 tuh itu yang 642 560 itu, Pak. Atau itu bagaimana, Pak? Oke. Gimana tadi? TK, pertanyaan gimana tadi? Jadi kan di jurnal eliminasi yang beginning investment, itu nilai investmentnya itu kan yang kita eliminasi itu yang awal ya Pak, yang 1 Januari. Ya. Berarti itu saldo awal investment 2021 kan. Nah, nilainya itu 642 560. Nah, untuk menghitung yang saldo investment akhirnya, apakah kita tuh yang saldo awal untuk investment 2021-nya pakai yang 642 560 atau tetap yang itu? Ya. Ya. Jadi memang ini ada ya. Jadi ada perbedaan karena jadi kalau kita perhatikan ya, ini kan ada di sini kita ini kan per 1 Januari ya. Per 1 Januari ada amortisasi ekses, ada RE dan sebagainya. Jadi memang pakai yang ini, yang ini dulu. Pakai yang ini, TK ya. Pakai yang ini. Ini kan sebenarnya ini untuk menghitung ini dari bukunya ini ya, dari buku. Jadi gini, memang agak beda. Jadi tapi nanti kalau di eliminasi nanti sama gitu ya. Jadi kalau dieliminasi nanti hasilnya sama. Jadi ini itu kan yang eliminasi ini kan sebenarnya untuk mengeliminasi bagian dari ekuitasnya S. Di bagian dari ekuitasnya S. Sementara amortisasi yang lain itu ada di jurnal-jurnal atasnya. Jadi 665 ini sudah termasuk untuk jurnal-jurnal yang amortisasi yang atas-atas ini sebenarnya. Kalau yang jurnal yang ini, yang K ini, itu hanya untuk jurnal investment yang menunjukkan kepemilikan ini. Jadi tidak bisa disamain sebenarnya, karena ini hanya untuk mewakili yang mengamortisasi ekuitasnya S saja. Jadi menunjukkan investment in S yang bagian dari ekuitasnya S saja gitu ya. Sementara investment in S itu kan macam-macam tadi pengaruhnya gitu ya. Ada yang dari amortisasi building, gitu kan. Kemudian ada yang dari equipment, ya kan. Terus ada yang dari, nah ini, jadi akhirnya nanti jadi kalau dijadiin satu, nanti jadi akhirnya balance kan. 719 kita pasang di sini, nanti kita amortisasi, nanti hasilnya 0 kan. Maksudnya jadi sesuai dengan ininya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin Pak. Ya. Kadang kan di kertas kerjanya ini kan ada apa? Kolom yang belum keisi gitu loh Pak. Terus saya kadang masih bingung yang harus diisi itu yang mana dulu. Yang harus diisi ya. Yang pertama income from S. Kalau pakai metode ekuitas isi income from S. Nah, nanti nggak perlu bingung untuk UAS ini karena sudah diisi semua. Oh, berarti nggak kayak UTS kemarin, Pak? Enggak. Kan UTS kemarin kan ada yang UTS kemarin kan juga nggak, teman-teman nggak ngitung kan. UTS kemarin kan tinggal ngisi.
Betul nggak? Betul nggak, TK? Iya, Pak. UTS kemarin itu di soal sudah terisi, Noval, tapi memang di kertas-kertas yang dibagikan belum diisi. Teman-teman tinggal nyalin di soal aja. Oh, alah. Soalnya Iya. sudah lengkap di UTS itu. Di UTS itu kan ada soal worksheet, betul nggak? Ya. Itu udah lengkap, tapi yang dibagikan ke teman-teman memang belum lengkap. Teman-teman suruh melengkapi nanti pas ujian, tinggal nyalin. Betul nggak? Oh ya, Pak. Kalau dibagikan kertas kerja lengkap, teman-teman udah nyalin duluan gitu. Maksudnya ya biar ada effort lah ya kan. Seperti itu. Berarti nanti kayak UTS kemarin, Pak. Kita tinggal melengkapi gitu isiannya ada di soal. Baik, iya. Pak. Kalau saya atau ada kemungkinan worksheet yang dibagikan ke teman-teman sudah lengkap untuk P dan S. Ada dua kemungkinan karena di gambaran karena di gambaran umum itu teman-teman baca itu apa itu? Di gambaran umum itu lengkap. Mana tadi ya? Gambaran soalnya mana tadi? Gambaran umum soalnya mana? Nah ini. Jadi lebih ini dibanding kuis ya kalau lihat gambaran umum soalnya. Tapi teman-teman tetap inilah. Tetap jaga-jaga kalau nanti disuruh ini. Diketahui laporan induk dan anak secara lengkap. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Jadi yang membuat laporan konsolidasi kan cuma soal nomor 4 ini. Yang ada konsolidasinya cuma nomor 4. Yang melengkapi worksheet nomor 4. Sementara yang hitung-hitungan itu kebanyakan yang nomor 1. Hitung macam-macam. Yang nomor 4, teman-teman tinggal ini. Terus, nah, untuk gini loh, untuk soal penyusunan LKK seperti pada UTS, data laporan keuangan sudah lengkap. Tidak ada saldo yang perlu dicari. Namun pada kertas kerja yang didistribusikan, beberapa data dikosongkan. Ya seperti UTS kemarin. Namun data terdapat diisi pada saat ujian berlangsung. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Ya, iya. Betul, Ya, sudah. Pak. Makanya kemarin saya heran kenapa teman-teman kok masih belum bisa mengisi data yang itu, yang worksheet yang kosongan itu gitu ya. Masih bingung harus nyari macam-macam. Itu sudah ada di soalnya. Teman-teman tinggal membuat jurnal eliminasi. Nah, untuk membuat jurnal eliminasi teman-teman perlu perhitungan yang tadi itu. Unrealized-nya berapa, atau enggak? Kalau perlu nyari NCI expense-nya berapa, income from S-nya berapa, itu membantu untuk membuat jurnal eliminasi. Seperti itu. Oke? Cukup sampai di sini? Untuk jurnal mau diterangkan atau cukup? Saya bagikan kuncinya. Gimana? Terangkan, Pak. Dijelasin juga, Terangkan, Pak. Ya, sudah. Oke, baik. Ini saya bagi dulu kuncinya ya. Silakan dipelajari. Setelah itu kita istirahat. Akuisisinya. Jadi akuisisinya itu di awal tahun 1 Januari. Beli sahamnya itu di awal tahun. Bukan, maksudnya akuisisi ya, yang P beli S itu ya enggak? 70%, 80% itu di awal tahun. Kalau di tengah tahun itu yang ini, yang interim ini. Nah ini, yang nomor 2 ini, baru itu di tengah. Dan itu enggak ada transaksi intercompany, enak kan? Ya enggak? Soal nomor 2 ini persis dengan slide, tidak ada intercompany transaction. Jadi teman-teman enggak pusing-pusing nentuin
unrealized macam-macam. Fokus ke ya ini sesuai dengan inilah yang kita pelajari. Jadi yang nomor 2 itu kalau ada kendali di tengah-tengah, kan agak rumit kalau ada kendali di tengah-tengah terus ada transaksi intercompany ya, beli peralatan atau beli building, beli tanah itu. Nah di sini tidak ada. Yang ada itu yang ada intercompany itu yang awal tahun, yang 1 sama 4 ini sama-sama awal tahun, dan ya awal tahun yang kayak kita kerjakan tadi kan awal tahun. Beli maksudnya awal tahun itu akuisisi sahamnya awal tahun ya. Kalau transaksi equipment-nya building ya bisa jadi di tengah-tengah kayak tadi. 2 Oktober beli, 2 ini beli gitu. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Dengan lihat gambaran ini teman-teman semakin tenang atau semakin panik malah? Atau semakin bisa mengatur strategi, beda dengan UTS. Gimana? Tenang, Pak. Bisa ngatur strategi, Pak. Tapi jangan lengah kayak kemarin. Jangan lengah. Biasanya ingat, biasanya Billy mana Billy? Billy? Saya, Pak. Kamu suka bola mana Billy? Real Madrid, Pak. Wah, Real Madrid. Biasanya pernah nggak pilih pemain yang unggul jumlah pemain, tim yang unggul jumlah pemain malah kalah pilih? Pernah nggak? Atau sering? Pernah sih, sering, hampir sering. Nah, karena apa? Coba. Justru secara ya itu tadi dia lengah gitu. Justru malah yang kehilangan pemain itu malah termotivasi gitu ya. Jadi itu maksud saya dengan seperti ini kemudian belajar cuma ini, jangan lengah nanti teman-teman. Ya minimal teman-teman ada yang tereliminasi lah maksudnya, tapi maksud saya adalah latihan-latihannya itu ditingkatkan gitu ya, maksudnya agak sedikit bisa fokus, maksudnya tereliminasi itu fokusnya itu bisa lebih fokus itu, jadi yang belajarnya bisa lebih fokus, jadi yang selama ini mungkin gelambiar kemana-mana jadi agak sedikit dikurangi dan bisa fokus yang ini. Jadi itu sih pesannya. Jadi atur strateginya tadi ya, jangan sampai teman-teman kehilangan poin banyak yang di soal 1 sama 4. Itu pesannya. Kalau bisa semua terisi, worksheet semua terisi. Gitu ya, semua terisi worksheet. Itu. Eliminasi lengkap, worksheet terisi. Jadi itu ya, teman-teman ya. Pesannya, jadi tolong apa istilahnya, diatur strateginya, terutama yang bagian apa itu, bagian 1-4 itu. Tapi juga jangan meninggalkan yang 2-3, itu mencuri poin juga itu. Soal nomor 2-3 itu kalau digabung sama dengan nomor 4 nggak bobotnya? Iya nggak? Iya, Pak. Iya. Nomor 4 itu 35, itu sama dengan soal nomor 23. Tapi justru nomor 23 itu kesempatan untuk mencari poin. Jadi tolong dimaksimalkan lah. Nomor 23 insya Allah tingkat kesulitannya mungkin tidak serumit yang ini. Tapi tetap teman-teman harus latihan. Ya nanti kita kalau ini nanti sambil kita jadi ada kuis lagi nggak untuk khusus yang terkait dengan nomor 23 ini? Mau ada kuis lagi nggak? Kalau kemarin rencananya kan sama ngobrol sama kelas sebelah, katanya ada Pak yang hari Jumat jam 3 itu. Ya oke, hari Jumat. Terus mau ada kelas tambahan nggak? Boleh Pak, kalau Bapak berkenan. Kelas tambahan mau bahas apa lagi kelas tambahan? Gini, kelas tambahan mungkin supaya belajarnya fokus ya boleh nanti nanya-nanya lagi lah kelas tambahan lebih. Saya mungkin lebih banyak nanti motivasi ya. Kalau misalnya nanti sambil bahas kuis yang 2-3 mungkin nanti. Kalau nggak sempat. Ini kan kita nggak ketemu lagi secara formal ya. Mungkin setelah kuis ini nanti bisa dibahas lah kuis 2-3. Termasuk kuis soal ujian tahun lalu itu teman-teman coba kerjakan. Tapi soal tahun lalu itu ini dicampur ya. Dicampur itu maksudnya belinya di tengah-tengah dijual tapi ada transaksi intercompany transaction itu bingungin itu. Nah, sepertinya ini dipisah teman-teman. Yang ada intercompany itu ya soal 1-4. Kalau dilihat dari gambaran soalnya ini lah ya. Tapi walau alam nanti prakteknya gambarannya seperti apa soalnya. Tapi mudah-mudahan tidak meleset ya. Tapi insya Allah lah ini
sudah detail gini ya. Mudah-mudahan tidak ini. Tapi maksudnya teman-teman jangan lengah untuk mempersiapkan diri gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Pesannya. Untuk yang tadi mau diteruskan atau sudah cukup yang jurnal eliminasi? Kan, Pak. Kita bahas sebentar ya. Jadi setelah semuanya selesai, teman-teman untuk jurnal eliminasinya silakan kalau mau di klaster. Kalau saya supaya teman-teman enak itu di klaster. Klaster pertama penyesuaian ini dulu, income from S. Kalau cost method ya catch up adjustment gitu ya. Tapi kalau yang nomor 4 itu suruh milih ya tadi ya. Suruh milih atau ditentukan? Yang worksheet tadi loh di gambaran soalnya. Teman-teman suruh milih atau sudah ditentukan? Pilih. Suruh milih. Berarti persis seperti UTS, suruh milih. Dan untuk jurnalnya saja ini membuat jurnal eliminasi, terus misalnya teman-teman milih metode equity. Nanti yang selanjutnya adalah jurnal metode cost yang berbeda dengan equity. Nah, itu persis seperti UTS, Jadi ada jurnal eliminasi. Misalnya teman-teman memilih cost method, semuanya cost method kan di ini semua. Nah, setelah itu ada perintah untuk membuat jurnal yang equity method, tapi yang hanya berbeda saja. Karena kan mayoritas jurnalnya itu sama, betul nggak? Equity sama cost method, ada yang berbeda. Nah, itu tulis yang berbeda saja. Nah, itu teman-teman jangan lupa gitu ya, jangan lupa untuk itu. Oke, mana ya? Nah itu karena ini pakai cost equity method, berarti yang di eliminasi pertama itu income from S, gitu ya. Terus dividend S, investment itu kalau cost method apa teman-teman? Kalau cost method apa yang jurnalnya? Bedanya cost method. Dividen. Investment in S pada income earning, Pak. Jadi pertama, kalau cost method itu 2 jurnal ya. Kalau yang A ini kan khusus untuk equity method. Kalau cost method A-nya adalah investment pada RE, B-nya adalah dividend income pada dividend S. Jadi lebih banyak. Cost method jurnalnya tambah satu. Kalau equity method kan ini A-nya cuma 1 ya, income from S ya, dividend ini. Tapi kalau cost method ini ada 2. Yang pertama catch up adjustment yang investment pada RE, kemudian yang kedua dividend income pada dividend S. Jadi 2 jurnal. Yang selainnya sama. Yang setelah ini sama terus sudah selesai. Nah ini sama ini. Yang lain sama. Tinggal nanti teman-teman lihat lagi di slide-nya ya. Tandai mana yang beda. Di slide-nya tandai yang beda, nanti insya Allah nanti bisa kita bahas lagi ya. Cost method sama equity method yang beda di mana saja. Yaitu intinya di 2 jurnal tadi itu. Cost method ini beda. Oke. Nah teman-teman sekalian, terus apa ya? Ya ini tinggal dimasukin angka di atas, income from S. Ini ingat, eliminasi itu hanya untuk tahun berjalan, biasanya yang diminta. Jurnal eliminasi tahun berjalan, berarti 2021. Jadi fokusnya kita di 2021. Contohnya income from S ya, cari income from S 2021. Mana tadi? Nih, ya. Jadi ini tinggal sama dengan ini. Nanti bisa dilihat ya di Excel-nya. Dividen S itu ini 96. 80% kali 120. Sisanya adalah investment in S. NC expand tinggal pindah dari tabel, enak kan? Kalau sudah ada tinggal dipindah saja. Dividen in S-nya tinggal kalikan 20% ya, kali 120. NC expand selisihnya. Nah, equipment karena ini sudah di tengah-tengah, bukan di tahun berjalan. Equipment-nya tahun transaksinya kapan? 2019 kan? Sementara posisi kita di 2021. Nah, berarti kita harus ngitung yang sudah dirilis itu berapa. Nah, di sini yang sudah dirilis adalah 62525 ya. 3125 ya. Jadi 2.500
ditambah 625. Ini kan sudah tahun ketiga kita, tahun 2021. Nah, karena ini pakai equity method, jadi investment ya pada NCI di split. Kalau downstream cukup satu investment in S. Kalau karena ini ada upstream dibagi dua. Nah, kalau cuma downstream cuma satu ada investment in S. Kalau equity method, kalau cost method apa? Cost method apa? Kalau cost method RE. RE, Pak. Nah, RE. Jadi teman-teman silakan ya diputar-putar, digonta-ganti metodenya. Jadi teman-teman nanti kalau soalnya minta cost bisa, minta equity bisa gitu ya. Berbedanya di sini juga eliminasinya kalau cost sama ini ya. Terus ini sama ya karena ini untung jadi debit akumulasi depresiasi. Ini untuk realize yang 2021, building sama ya karena ini loss jadi buildingnya ditambah. Kebalikan ya, pokoknya kebalikan dengan ini. Karena ini downstream jadi cukup investment in S, nggak perlu NCI. Terus akumulasi depresiasinya ini yang selama ini 5 bulan ya. 1250. Ini yang realize 2020 ya. Ini adalah yang realize loss 2021. Jadi menambah. Jadi kebalikan jurnalnya karena ini loss. Land karena ini di tahun pertama jadi langsung mengeliminasi gain online pada land. Pertanyaan saya kalau landnya diperoleh di 2020 gimana? Ada jurnal nggak? Kalau landnya upstream di 2021 ada jurnal nggak teman-teman? 2021 ada jurnal nggak? Kalau lainnya ini kan lainnya kebetulan di 2021 ya. Lainnya di 2021 maka gain-nya dieliminasi. Kalau lainnya itu transaksinya di 2020 maka bagaimana jurnal di 2021 gimana? Ada jurnal. Di jurnal 2021 ada jurnal nggak? Investment in S. Investment in S. Ada jurnal nggak? Ada, Pak. Ada. Land ada jurnal nggak? Nggak ada, Pak. Land ada jurnal nggak? Coba. Land ada, teman-teman itu slide keberapa? Nah, nanti kalau teman-teman ragu langsung lihat slide-nya. Itu slide keberapa? Tahun pertemuan keberapa lain itu? 9, Pak. 9. Nah, maksudnya teman-teman kalau bisa ini slide-nya itu sudah di-print, sudah rapi di depan gitu ya di ini supaya nanti teman-teman tidak bingung gitu ya, tidak bingung. Nah, jadi teman-teman melihatnya ya. Jadi untuk istilahnya setelah itu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk nah, pertanyaannya begini. Untuk tanah ya, jadi khusus untuk tanah ya. Oh ya, mohon maaf tadi saya ini. Pertanyaannya untuk tanah, tahun-tahun berikutnya ada jurnal nggak? Tidak Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, gini. Jadi kalau ini beda dengan oke, saya ini lagi. Ini beda, tanah memang nggak ada realize. Tanah nggak ada realize, ya nggak? Tanah nggak ada realize. Tanah adanya unrealized, betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Pak. Jadi khusus untuk tanah, ini menarik ini. Tanah itu unrealized-nya diperhitungkan nggak? Untuk tahun-tahun berikutnya. Unrealized. Jadi tanah itu, jadi tadi di perhitungan net income, itu kan gain on loss itu kan cukup sekali ya, gain on loss itu ya enggak? Diakui sekali di ini, unrealized gain on loss. Tapi di jurnalnya diakui nggak teman-teman di jurnalnya? Diakui nggak di jurnalnya?
Jurnalnya ada. Jurnalnya ada, tapi untuk penghitungan income from S-nya nggak ada. Paham maksud saya? Saya ulangi lagi. Jadi kalau untuk tadi kan kita pas membahas masalah net income kan, masalah income from S. Yang menambah income from S kan ada kata-kata gain, betul nggak teman-teman? Ya nggak? Tahun pertama kan ada gain ini, gainnya di debit ya, sehingga mengurangi. Tapi untuk tahun berikutnya kan RE kan, tetap ada jurnal, tapi kan RE kan nggak memengaruhi net income, apa maksud saya? Jadi RE kan nggak memengaruhi income from S gitu loh. Jadi makanya tidak itulah kenapa tidak diperhitungkan. Jadi tetap ada jurnal, tapi tidak memengaruhi income from S. Income from S hanya terpengaruh unrealized-nya itu di tahun berjalan. Setuju nggak? Setuju, Pak. Karena hanya di tahun berjalan yang ada akun gain. Akun gain itu hanya di tahun berjalan. Gain atau loss itu munculnya hanya di tahun berjalan. Maksudnya di tahun transaksi, maksudnya di tanggal transaksi, bukan tahun berjalan. Tanggal transaksi, tahun transaksi. Makanya gain atau loss itu berpengaruh pada income itu ya hanya di tahun itu, unrealized-nya ya. Itu unrealized-nya. Nah, itu ya. Nah, itu teman-teman bisa baca-baca lagi. Nah, ini kan tadi kebetulan ini di tahun transaksi ya, jadi gain. Kalau enggak berarti ya RE kalau cost, kalau tinggal dibagi NCI kan, ya enggak? Tapi kalau tahun kedua ya RE itu cost ya, kalau cost method RE pada NCI karena upstream. Kalau equity method ya investment pada NCI. Nah, ini investment pada NCI. Nah, ini teman-teman detailnya nanti silakan baca per slide lagi ya supaya tidak ini. Nah, ini kan supaya teman-teman kalau divariasi dan sebagainya nggak bingung. Kalaupun bingung teman-teman salah nggak apa-apa, salahnya kan cuma di satu titik gitu ya. Maksud saya adalah teman-teman nggak usah panik karena selama ini teman-teman kenapa panik karena teman-teman kan mengejar kesempurnaan. Iyalah, semua orang pengen sempurna 100. Sehingga begitu nggak bisa dikit langsung mempengaruhi mental teman-teman drop. Jangan. Kerjakan sebisanya, teruskan. Walaupun salah teruskan. Supaya bisa dinilai. Kalau teman-teman berhenti sama sekali, nggak berjalan, berhenti sama sekali, nggak bisa dinilai. Usahanya nggak bisa dinilai, ya nggak ada isinya. Gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya nggak bisa ini ya teruskan, gitu ya. Tapi ya tadi dengan persiapan lah. Jadi supaya nanti kalaupun harus ngawur itu ngawurnya nggak banyak-banyak gitu ya. Nah, seperti ini kan building terus gain ini kan udah ini ya. Kalaupun kita lupa ya lupa di beberapa poin yang nggak banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Ini jurnal-jurnal standar ya. Untuk obligasi kita mengeliminasi bond, investment, selisihnya gain karena di tahun pertama. Kalau tahun kedua ya berarti ya tahun kedua? Kalau tahun kedua apa? Ini kan tahun 2021 tahun terjadi transaksi. Kalau 2022 gimana jurnalnya? Investment. 2022. Jadi RE, Pak. Loh, RE kalau metode apa? RE? Cost. Investment in S, Pak. Nah, ini kan metode equity method, investment in S. Karena downstream. Upstream dibagi investment in S dan NCI, Pak. Nah, gitu. Itu teman-teman. Itu. Ini juga sama ya. Nah, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini jadi ini jurnal-jurnal standar ya. Yang KLM ini jurnal untuk mengeliminasi ekuitas S dan mengeliminasi ini ya, unamortized excess. Terus ini mencatat amortization ini. Mencatat amortisasi building dan equipment. Jadi MN itu mencatat amortisasi building dan equipment. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Silakan kalau sudah tinggal dimasukin ke ininya. Seperti ini, masukin ke ini. Makanya saran saya teman-teman, karena teman-teman itu sudah dikasih worksheet
di awal, kalaupun mau nulis, teman-teman lebih nyaman ngisi di worksheet atau nulis sendiri? Nulis ulang di LCU, digarisin sendiri gitu. Ngisi langsung, Pak. Ngisi langsung. Tapi kalau teman-teman pengen nulis ulang, ya nulis ulangnya jangan pas ujian, ngabisin waktu banget itu. Maksud kita dikasih kertas kerja duluan supaya kita bisa print, bisa langsung kita isi gitu. Nah, kalau teman-teman ini ya sayang sekali waktunya untuk garisin itu sayang sekali. Tapi saya lebih nyaman itu, Pak. Ya, kalaupun teman-teman nyaman itu silakan garisin dari awal. Siapin LCU-nya sudah digarisin. Kan sudah ada akun-akunnya, sudah dibagi. Tapi ya sayang sekali kalau sudah di ini. Mbak, misalnya saya nggak punya print, Pak. Ya udah, saya nggak punya print ya berarti ya itu di kertas folio kita garisin dari awal sebelum ujian, sudah disiapin worksheet-nya, tinggal nanti di ini. Jangan sampai gunakan untuk yang sayang waktunya kalau untuk itu. Nah, itu maksudnya dikasih itu kan untuk itu. Termasuk datanya sudah lengkap, itu kan juga untuk membantu supaya teman-teman nggak kehilangan banyak waktu. Oke, cukup ya untuk penjelasan review ini. Untuk akustik interim nanti mungkin sekalian kita bahas mungkin kalau ada waktu.